Harimau itu melompat ke laut dan berusaha menangkap ikan. Namun, tak seekor pun ikan berhasil ia dapatkan. Melihat tingkah harimau itu, anak laki-laki tersebut tak bisa menahan tawa. Tetapi, beberapa saat kemudian harimau itu justru berenang ke arahnya. Anak itu langsung panik dan segera naik kembali ke atas perahu. Untuk berjaga-jaga, ia menarik rakitnya mendekat ke kapal. Harimau itu terus berusaha memanjat ke atas, tetapi berkali-kali gagal karena lambung kapal terlalu licin. Anak itu sempat mengangkat kapak sambil berteriak mengusirnya. Namun, pada saat terakhir ia mengurungkan niatnya. Mungkin ia merasa bahwa harimau itu sama-sama sedang berjuang untuk bertahan hidup. Malam harinya, ia akhirnya memutuskan menyelamatkan harimau tersebut. Ia mendorong rakit ke laut dan menurunkan tangga yang telah dipersiapkan. Begitu harimau mulai naik ke kapal, anak itu segera kembali ke atas rakit. Keesokan harinya, ia masuk ke dalam kapal untuk mencari persediaan makanan. Namun tanpa sengaja ia membangunkan sang harimau. Tiba-tiba, sekawanan ikan terbang menghantam tubuhnya bertubi-tubi hingga membuatnya menjerit kesakitan. Di sisi lain, harimau itu justru menikmati pesta makanan yang datang dengan sendirinya. Saat itulah anak itu menyadari bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk mulai melatih harimau tersebut. Ia mengarahkan tongkat ke depan mulut harimau. Awalnya harimau itu melawan dengan sangat buas. Namun, setelah beberapa kali dibuat takut oleh tongkat tersebut, perlahan ia mulai menyerah. Keesokan harinya, ketika anak itu kembali naik ke kapal, harimau itu kembali mencoba menyerangnya. Namun begitu melihat tongkat di tangan anak itu, harimau itu langsung mundur ketakutan. Saat itu juga, anak tersebut sadar bahwa latihannya mulai membuahkan hasil. Ia kemudian meletakkan beberapa ekor ikan di ujung tongkat dan menyuapkannya kepada harimau. Setelah harimau memakan ikan mentah itu, anak tersebut akhirnya merasa sedikit lebih tenang. Ia lalu mengetuk lantai kapal sebagai tanda waktu makan. Harimau itu pun perlahan mulai memahami bahwa anak itu tidak berniat menyakitinya. Sejak saat itu, anak tersebut bertahan hidup dengan memancing ikan. Harimau yang berada di atas kapal juga tidak lagi seganas sebelumnya. Suatu hari, ia melihat sesuatu di kejauhan yang tampak seperti sebuah kapal. Dengan penuh harapan, ia menyalakan suar darurat. Namun, bahkan setelah suar terakhir ditembakkan, kapal itu tetap berlalu tanpa menyadari keberadaan mereka. Tak lama kemudian, badai besar datang dan menghancurkan harapan terakhirnya. Beberapa waktu kemudian, ia terbangun setelah tak sadarkan diri. Harimau itu tergeletak lemah di atas dek. Anak tersebut merasa mereka tidak lagi memiliki harapan selain menunggu ajal. Namun ketika ia kembali tersadar, kapal mereka ternyata telah hanyut hingga mencapai sebuah pulau kecil. Ia mematahkan akar pohon dan mencoba memakannya. Rasanya sangat aneh. Setelah itu, ia mulai menjelajahi pulau tersebut. Di sana ia menemukan banyak kucing luwak, sementara berang-berang berkumpul di sekitar kolam air tawar. Ia langsung melompat ke dalam kolam, berenang, sekaligus meminum airnya. Sementara itu, harimau tetap berada di tepi dan terus mencari makan. Namun menjelang malam, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Kucing-kucing itu beramai-ramai memanjat pohon. Awalnya ia tidak terlalu memikirkannya. Tetapi saat malam tiba, kolam yang siang tadi jernih mendadak dipenuhi tulang belulang. Saat itulah ia sadar bahwa pulau tersebut menyimpan rahasia mengerikan. Bahkan, harimau itu pun enggan turun dari kapal seolah mengetahui bahaya yang mengintai. Keesokan harinya, anak itu memetik sebuah bunga dan membelahnya. Betapa terkejutnya ia ketika menemukan gigi manusia di dalam bunga tersebut. Tanpa membuang waktu, ia segera mengumpulkan air tawar dan persediaan makanan. Lalu ia meninggalkan pulau itu bersama harimau. Setelah lebih dari 200 hari terombang-ambing di tengah lautan,